Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan rasa syukur kepada Allah kita mengawali hari yang baru di bulan Oktober ini dengan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 9b. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus menghargai iman setiap orang. Ada banyak kisah penyembuhan terjadi karena iman. Seperti saat seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan dengan percaya hanya menjamah jubah Yesus. Yesus menghargai imannya dengan kasih. Dan ada banyak kisah yang lain yang disembuhkan juga karena iman. Terkhusus dari nas hari ini, Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira dengan berkata kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Iman perwira ini percaya bahwa Yesus tidak harus datang ke rumahnya sebab dia merasa tidak layak. Cukup hanya dengan perintah dari Yesus saja, maka penyakit itu akan tunduk dan dilenyapkan. Perwira ini melihat dirinya yang memiliki bawahan. Bila dia katakan pergi kepada prajuritnya, maka prajuritnya itu akan pergi. Bila ia katakan datang, maka prajuritnya itu pasti datang. Demikian juga dengan Yesus, hanya dengan mengatakan sepatah kata untuk sembuh kepada hambanya, maka penyakit itu akan tunduk dan pergi. Melihat iman yang besar itu, Yesus pun berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudaraku, sering kita merasa bahwa kita adalah orang beriman. Alasannya bahwa kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman-Nya, dan kita terdaftar di satu gereja. Namun banyaknya pergumulan kehidupan ini tidak jarang kita justru ragu dan khawatir. Kita percaya Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia berkuasa menyembuhkan penyakit apapun. Namun saat kita melihat penyakit kita, melihat diri kita ada keraguan, apa mungkin sakitku masih bisa disembuhkan? Sebab bertahun-tahun sudah berjuang namun penyakit itu pun tak kunjung sembuh. Tanpa kita sadar terkadang kita menjadi orang yang pesimis, ragu dan kurang percaya. Kita juga percaya bahwa Yesus adalah kepala keluarga akan rumah tangga. Namun saat melihat rumah tangga kita, muncul keraguan bahwa keluarga kita tidak akan bisa menemukan kedamaian sebab persoalannya sudah sangat terlalu besar dan lama. Apalagi di masa sulit di situasi pandemi ini, ada banyak kekhawatiran dan ketakutan, takut sakit, takut ekonomi yang semakin tidak menentu. Kita beriman bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan, bukan hanya rohani namun jasmani. Lalu kita melihat kehidupan kita, masihkah ekonomi keluarga kita bisa dipulihkan? Sebab sepertinya masa depan pun semakin tidak jelas. Saudara-saudara, selama kita hidup di bumi ini kita memerlukan iman. Banyak hal ketidakpastian hanya bisa dijawab dengan iman. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini berbicara bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan sekalipun tidak ada bukti untuk melihat yang kita harapkan, tetaplah beriman. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, percaya saja. Apapun persoalan kehidupan kita, ekonomi, kesehatan, pasangan hidup, anak-anak, pendidikan, apapun itu, hanya dengan kuasa perkataannya maka jadilah.
Mari membangun iman, membuang keraguan dan rasa pesimis. Sebab kalau Tuhan mau, hanya dengan sepatah kata saja pun perkara sulit dalam hidup ini pasti diatasinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dasar iman kami, pagi ini kami mau mengatakan segala perkara, pergumulan, damai sejahtera hanya dengan perkataan Tuhan saja, maka semua akan tunduk oleh perkataan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, ampuni kami ketika iman yang kami miliki sering dikalahkan oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran oleh karena pikiran kami. Penuhi hati kami dengan iman, pengharapan, dan kasih. Pimpin kami melangkahkan tangan, kaki, dan pikiran kami bersama dengan iman yang besar, sehingga yang tak mungkin bagi dunia ini sangat mungkin dengan perkataan-Mu. Apa yang mustahil di bumi ini, hanya dengan seruan-Mu maka terjadilah mujizat. Ya Tuhan, anugerahkanlah mujizat itu bagi kami, bagi keluarga kami, yang memohon kesehatan, sembuhkan Tuhan. Yang membutuhkan damai sejahtera di dalam rumah tangga, Tuhan karuniakan. Yang sedang berjuang mencari kebutuhan sehari-hari, kasihanilah Tuhan. Kami percaya iman kami yang besar akan teruji di saat perkara yang sulit sedang terjadi. Ya Tuhan, kami perlukan keajaiban Tuhan. Kami perlukan sepatah kata dari-Mu untuk setiap seruan dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut hari ini dengan rasa syukur. Amin. Saudara, selamat beraktivitas untuk satu hari ini. Sampai bertemu besok di renungan pagi. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.